Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan senantiasa sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali bertemu dengan Bapak dalam pelajaran IPA. Hari ini kita akan bahas tentang bab selanjutnya, yaitu sistem gerak pada manusia. Untuk pertemuan hari ini kita akan bahas tentang rangka pada manusia. Sebelumnya marilah kita sejenak berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Baiklah anak sekalian, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gerak manusia, khususnya rangka pada manusia. Adapun kompetensi dasarnya adalah yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian berikutnya adalah menyajikan karya tentang berbagai panduan pada sistem gerak serta upaya untuk menjaga sistem gerak pada manusia. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah menjelaskan fungsi sistem gerak bagi tubuh manusia, kemudian mengidentifikasi tulang penyusun tengkorak manusia, kemudian mengidentifikasi tulang penyusun badan manusia, ya. Kemudian mengidentifikasi tulang penyusun alat gerak manusia. Alat gerak manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu alat gerak pasif berupa tulang atau rangka dan sendi, kemudian alat gerak aktif yaitu otot. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang alat gerak pasif yaitu tulang atau rangka. Sistem rangka manusia ini seperti di gambar, bisa kalian lihat ya. Nanti kita akan bahas secara lebih detail. Ada bagian tengkorak, ada bagian badan gitu ya. Ini bagian badan ya. Ada juga bagian alat gerak. Alat gerak terbagi dua, ada alat gerak bagian atas begitu, ada juga alat gerak bagian bawah. Yang atas adalah tangan, yang bawah adalah kaki. Sebelum kita membahas tadi macam-macam rangka pada manusia, kita akan terlebih dahulu menjelaskan, kita bahas dulu tentang fungsi rangka manusia. Ya, fungsi rangka manusia setidaknya ada 4 begitu. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Ya, jadi manusia itu bisa berdiri, ya, bisa terlihat bentuk tubuhnya karena memiliki rangka atau tulang begitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah melindungi organ dalam. Ya. Misalkan tulang rusuk itu untuk melindungi organ paru-paru dan jantung. Misalkan lagi tulang tengkorak untuk melindungi otak kita, gitu ya. Kemudian yang ketiga, tempat menempelnya otot. Ya. Jadi otot-otot itu sebagian menempel pada tulang atau rangka. Kemudian tempat pembentukan sel darah. Ya. Ini tidak terjadi pada semua jenis tulang. Ya, hanya pada tulang-tulang tertentu, misalkan tulang paha. Baik, sekarang kita bahas satu persatu ya. Rangka manusia itu secara umum ada 4 ya, atau 3 ya. Itu rangka bagian kepala, kemudian rangka bagian badan ya, kemudian rangka bagian anggota gerak ya. Ada anggota gerak yang atas, ada anggota gerak yang bawah ya. Kita akan bahas satu persatu. Ya. Sekarang kita bahas rangka tengkorak. Rangka tengkorak itu meliputi 2 bagian besar ya. Yang pertama adalah rangka yang meliputi tengkorak wajah begitu, bagian depan ya. Ini. Kemudian rangka yang meliputi pelindung otak begitu ya, tulang-tulang pelindung otak gitu ya. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk tengkorak yang
melindungi wajah ya, bagian wajah itu ada tulang hidung ya, ada tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah ya, tulang air mata, tulang langit-langit, tulang pisau kuku, dan tulang lidah gitu. Adapun tulang pelindung otak ya, meliputi tulang dahi ya. Ini ada tulang dahi ya. Kemudian ada tulang kepala belakang ya, ini tulang kepala belakang ya. Kemudian ada tulang pelipis ya, ini tulang pelipis ya. Kemudian ada tulang ubun-ubun ya, di atas tulang ubun-ubun ya. Kemudian ada tulang baji ya, ini tulang baji. Kemudian ada juga tulang tapis ya, tulang tapis. Baik, ini adalah bagian rangka tengkorak. Selanjutnya adalah rangka badan ya. Rangka badan itu ada 5 tulang ya, tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada ya, juga tulang gelang bahu ya, juga tulang gelang panggul begitu ya. Kita akan bahas satu persatu lebih detail ya. Yang pertama tulang belakang ya, itu ada jumlahnya ada 33 ruas ya, yang terdiri dari 7 ruas ya tulang leher, kemudian 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang ya. Ini bukan 12 ya, ini 5 ruas tulang pinggang begitu. Kemudian 5 ruas tulang kelangkang ini ya, ada 5 juga sih tulang kelangkang ya. Kemudian tulang ekornya ada 4 ya, ini ada 4 ruas tulang ekor ya. Nah, adapun tulang rusuk ini ada 12 pasang ya. Kita lihat, yang pertama adalah rusuk sejati ya. Apa itu rusuk sejati? Rusuk yang menempel pada tulang dada nih ya, itu tulang dada nih ya, dan juga menempel pada tulang belakang. Ada berapa jumlah? 7 pasang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 pasang. Kemudian yang kedua rusuk palsu ya. Rusuk palsu ini adalah rusuk yang ya, dia menempel pada tulang belakang tapi tidak menempel langsung pada tulang dada ya. Jadi dia nempelnya di tulang rusuk sejati. Ada berapa jumlahnya? Ada 3 ya, 3 pasang. Nih mulai nomor 8, nomor 9, nomor 10 ya, ini 3 pasang. Dan yang terakhir ada 2 pasang rusuk melayang ya. Apa itu rusuk melayang? Rusuk yang dia menempel pada tulang belakang dan tidak menempel sama sekali pada tulang dada ya. Jadi melayang di sini ya. Ini ada 2 pasang nih, nomor 11 dan juga nomor 12 ya. Berikutnya tulang dada ya. Tulang dada ini ada 3 jenis ya. Ada tulang hulu, ini tulang hulu. Ada tulang badan ya, ini tulang badan. Ada tulang pedang-pedangan atau tulang taju pedang nama lainnya ya. Ini tulang taju pedang karena lancip ya, bawahnya lancip seperti pedang. Kemudian tulang bahu ini ada 2 jenis ya. Tulang selangka ini ya, seperti gantungan baju begitu ya, ada di bagian depan. Kemudian tulang belikat ya, tulang belikat ini pipih bentuknya ya, ada 2 juga, 2 pasang ya, ada 2 kiri kanan ya, pipih begitu. Kalau tulang ini tulangnya pendek gitu ya, tulang selangka. Baik. Nah, adapun tulang gelang panggul ini terdiri dari tulang duduk ya, ini tulang duduk nih, buat duduk nih ya. Tulang usus tempat menempel di usus, dan satu tulang kemaluan. Sedangkan anggota gerak atas dan bawah ya. Untuk anggota gerak atas yaitu adalah lengan ya atau tangan. Ini ada tulang lengan atas, ada tulang pengumpil ya, ada tulang hasta, ada tulang pergelangan tangan, dan juga ada tulang jari-jari tangan ya. Adapun alat gerak yang bawah yaitu adalah bagian kaki ya. Ada tulang paha, ada tulang tempurung lutut, ada tulang kering ya, ada tulang betis begitu, ada tulang pergelangan kaki, ada
tulang telapak kaki, ya, di telapak kaki ada tulang jari kaki. Baik, untuk pertemuan hari ini cukup sekian, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga senantiasa sehat selalu, ya. Selalu jaga kesehatan, ya. Tetap di rumah, ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.